Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin abdillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan beserta wakil dan sekretaris yang kami hormati, Bapak Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kota dan Kabupaten seprovinsi Sumatera Selatan yang sempat hadir pada hari ini yang kami hormati, dan seluruh keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang hadir pada hari ini, yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim ulama, para ustadz, para kiai yang hadir yang kami muliakan, alhamdulillah, syukur siang ini Allah masih memberikan kita kesempatan, baik berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, sehingga mudah-mudahan Allah menyatukan kita pada siang ini. Tahabbah billahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang Islam yang bersaudara, bercinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah, akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Amin. Salawat beriring salam, tentunya mari kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi? Menurut Imam Ibnu Abbas, satu kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah ampuni 10 dosa yang ada pada diri kita. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah tambah 10 kebaikan dan amal ibadah pada diri kita. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah angkat 10 derajat yang ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin, keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang insya Allah dimuliakan Allah. Pertemuan kali ini mohon izin para senior, Pak Ketua, insya Allah saya tidak lama Pak, karena hari Jumat dan waktu kita pun sudah mepet. Pertemuan kali ini saya ingin mengambil sebuah kalimat akhir Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, siapakah orang-orang yang dipandang Allah mulia? Siapakah orang yang Allah pandang derajatnya lebih tinggi setelah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Pertama, mereka yang menyempurnakan ibadah puasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min zanbi. Dia berpuasa sebulan penuh terpanggil karena iman. Gembira ikhlas semata karena iman, Allah ampuni semua dosa yang ada padanya. Nah, orang yang 30 hari puasa terpanggil ikhlas semata karena iman, merekalah yang berhak walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mereka yang berhak mengucapkan kalimat tahbir dan tahmid, senantiasa mereka pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika matahari akhir Ramadan tenggelam di kaki langit sebelah barat 9 hari yang lalu, artinya bulan puasa tanpa kita sadari telah meninggalkan kita dan masuk hari ini hari ke-9 Syawal. Umat Islam
tentunya mengenal istilah hari raya Idul Fitri. Ada dua kata, hari raya dan Idul Fitri. Kalimat yang berbeda dan makna pun yang terpisah. Kalau hari raya semua orang boleh. Pak, saya puasa hanya awal saja, boleh lebaran. Pak, saya puasa awal, tengah, dan akhir, boleh berhari raya. Pak, saya bukan beragama Islam, boleh hari raya. Tapi tidak semua orang beridul fitri. Orang yang beridul fitri adalah orang yang memenuhi, menyempurnakan puasanya di bulan suci Ramadan karena nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Profesor Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihatlah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak zakat, orang yang tidak pernah beribadah puasa, orang yang tidak pakai baju sekalipun melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Bahkan dari kampung yang jauh pun pulang kampung halaman beridul fitri hari raya. Kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah hari raya semua orang datang sholat, itu orang Islam, Pak. Tapi kalau ingin melihat orang Islam yang beriman, kata Profesor Buya Hamka, lihatlah jamaah sholat subuhnya. Kalau jamaah sholat subuh itu sama banyaknya seperti jamaah sholat pada hari Jumat, artinya umat Islam itu makmur dan maju di masyarakat bangsa dan negara itu. Yang kedua, kalau ingin melihat masyarakat kita berbangsa dan bernegara, kesadaran umat Islam itu sangat makmur dan maju. Kalau jamaah sholat subuh sekali lagi sama banyaknya seperti jamaah sholat Jumat, artinya Islam sangat maju dan maju berkembang di wilayah itu. Ma'asyiral muslimin, keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan yang insya Allah muliakan. Pertama. Yang kedua, setelah 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan, saya ingin mengutip sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ja'far dari Al-A'la, dari ayahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut di hari kiamat nanti? Ada orang yang bangkrut di hari kiamat nanti, kata Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasul, may ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Padahal hidup di dunia mereka sholat, padahal hidup mereka di dunia mereka puasa, padahal hidup di dunia mereka melaksanakan mengeluarkan ibadah zakat, tapi mereka bangkrut di hari kiamat nanti. Nah, siapakah orang yang bangkrut ini? Mudah-mudahan tidak ada pada diri kita, Pak. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di hari kiamat nanti? Kata Nabi. Rasul berkata, may ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Ada manusia yang datang membawa amal sholat, amal puasa, amal zakat, dan semuanya dibawa disetorkan kepada Allah di hari kiamat. Tapi ternyata sesungguhnya mereka bangkrut dan tidak mendapat apa-apa di hadapan Allah, bahkan tidak dilihat sama sekali. Siapakah mereka? Yang pertama, kata Nabi, may ya'ti qad satamahaza. Orang yang semasa hidupnya seringkali senang mencaci maki, menghibah, menjelek-menjelekkan saudaranya, membuka aib saudaranya, bukan malah menutupi. Orang yang senang menghibah, mencaci maki dan menjelekkan satu sama lain, Allah tidak akan pernah mengampuni di hari kiamat nanti. Bahkan orang yang suka mencaci maki dan menghibah kepada seseorang, kalau dia belum sempat meminta maaf, amal ibadah orang yang kita fitnah, kita caci maki, kita jelek-jelekkan, bahkan aibnya kita buka dan sebagainya, bukan malah ditutupi sebagai umat Islam, maka amal ibadah kita pindah kepada mereka. Hari Raya Idul Fitri merupakan nuansa silaturahmi. Saya kutip bahasa Pak Ketua tadi, silah dan rahim.
Di dalam Islam kita mengenal kata-kata silaturahmi dan silaturahim. Nah, ini pisahkan, Pak. Dua makna yang selalu tidak pernah terpisah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat silaturahmi dan silaturahim. Kalau silaturahmi ini yang kita kenal dengan tri kerukunan berbangsa dan bernegara. Menjaga tali persaudaraan baik antar seagama, baik antar sesama agama maupun seagama dengan pemerintah. Silaturahmi di dalam Islam menjalin dan menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah yang tidak diikat dengan akidah atau diikat dengan akidah dan tidak diikat dengan adanya garis keturunan darah. Artinya silaturahmi itu boleh sesama umat Islam, boleh beda akidah, asalkan kita menjaga nilai-nilai kerukunan di dalamnya. Kalau silaturahim di dalam Islam artinya kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita yang diikat dengan tali persaudaraan masih ada garis keturunan darah, satu nasab. Makanya dikatakan silaturahim, masih satu rahim. Silaturahmi di dalam Islam esensinya bukan setiap hari WA, bukan setiap hari telepon, bukan setiap hari kita bertemu dan bercanda. Tapi silaturahmi di dalam Islam menghubungkan kalau hatinya ada kedustaan dan tidak bersatu. Boleh jadi di antara kita duduk berdekatan bercanda padahal sesungguhnya hatinya tidak diikat. Boleh jadi dua saudara kandung yang duduk bersilaturahmi sambil bercanda dan tertawa, padahal hatinya selama ini terpisahkan dan tidak bersatu. Jadi silaturahmi di dalam Islam itu menyatukan. Kalau kita ini ada masalah atau hati kita ini tidak menyatu dengan saudara yang satu dengan yang lain, hubungkan. Itu makna silaturahmi di dalam Islam. Yang kedua, orang yang bangkrut di hari kiamat. Waqaza fahaza, orang yang gemar memfitnah saudaranya. Nah, ini Pak. Makanya dalam Islam kita mengenal al-fitnatu minal qatl. Memfitnah lebih kejam daripada membunuh. Kenapa memfitnah itu lebih kejam daripada membunuh? Karirnya di partai politik sangat bagus. Kita fitnah, kita umbar kejelek-kejelekannya yang ada bukan malah ditutupi, yang tidak ada diada-adakan, difitnah sehingga matilah karirnya. Ada orang yang baik-baik mempunyai pangkat dan kedudukan jabatan yang sangat fantastik, kita fitnah sehingga mereka turun dari jabatannya. Orang yang gemar memfitnah saudaranya tanpa dosa dan tanpa tahu kebenaran, sebelum dia minta maaf kepada orang yang kita fitnah, di hari kiamat nanti amal ibadah kita pindah kepada orang yang kita fitnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang bangkrut kata Nabi, wa kala malahaza, orang yang gemar memakan harta yang bukan haknya. Dalam hadis riwayat yang lain dikenal dengan istilah wakilul lil yatimi bi ghairi haq. Orang yang seringkali gemar memakan harta anak yatim tapi tidak jelas alasannya kemana. Punya pangkat, punya karir, kerja di instansi pemerintah, dipercaya mengurus bantuan BLT, dipercaya mengurus raskin, tapi kita distribusikan bantuan tersebut kepada orang yang tidak berhak menerimanya, bahkan lebih banyak nyalur kepada keluarga kita yang seharusnya tidak menerima karena mampu. Maka orang seperti ini pun bangkrut di hari kiamat nanti, Pak. Kita tanpa kita sadari, seorang pejabat, seorang pengusaha punya harta yang berlimpah di bank dan semuanya aset dimiliki, tapi kita tidak pernah sadar mau mengeluarkan zakat profesi. Kita tidak pernah sadar mau mengeluarkan zakat ternak kita. Kita tidak pernah mau mengeluarkan zakat pertanian kita. Padahal di situ ada hak 2,5% yang harus kita keluarkan zakatnya. Setelah 1 tahun kita tidak pernah keluarkan itu, padahal sudah hisab dan hitungan sudah masanya harus dikeluarkan, kita tidak keluarkan. Artinya kita memakan hak orang lain di situ tanpa kita sadari. Maka orang yang seperti ini pun bangkrut di hari kiamat nanti.
Yang keempat kata Nabi, orang yang bangkrut wasafaka damahaza, seorang saudara yang membunuh saudaranya dengan sadar, dengan perencanaan, setelah membunuh tidak mau bertobat dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya dipindahkan kepada orang yang kita bunuh. Ma'asyiral muslimin, keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari keempat kelompok ini. Kenapa? Kalau empat kelompok ini, yang pertama, kita senang menghibah dan mencaci maki saudara kita. Yang kedua, kita senang memfitnah saudara kita tanpa tahu alasan dan kebenaran yang fakta. Yang ketiga, kita senang memakan harta yang bukan hak kita. Dan yang keempat, seorang saudara yang gemar membunuh saudaranya tanpa dosa. Sebelum kita meminta maaf kepada yang keempat ini, kalau ada pada diri kita, amal ibadah kita sama seperti seorang pedagang, kata Nabi, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdah ma'alai. Modal habis, utang masih banyak, tagihan bejibun. Artinya apa? Kalau amal ibadah kita pindah kepada orang yang empat ini, dan amal ibadah kita masih sudah habis, tagihan masih bertambah, dosa orang yang kita ada empat ini tadi akan pindah kepada diri kita, Pak. Dosanya yang pindah, amal kebaikan kita pindah kepada empat golongan itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita, terhindar dari semua sifat yang Allah murkai dan tidak Nabi Muhammad sukai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nuansa halal bihalal ini, apa kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayyatasafahaini illa ghafira lahuma qabla ayyatafarraqa. Dua orang Islam bertemu, kemudian mereka saling bersalaman. Walaupun masa Covid kita seperti ini, yang penting hatinya bersalaman. Allah ampuni semua dosanya sebelum mereka berpisah, itu sudah Allah ampuni, Pak. Orang yang meminta maaf lebih besar pahalanya dengan orang yang memberi maaf. Mudah-mudahan tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kita bersatu hari ini diikat dengan rasa cinta, dengan rasa akidah semata karena Allah. Usikum wa iya bi nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.